Pacarku jelas-jelas seorang wanita tanpa rambut kemaluan, tetapi dia tidak mengizinkanku menyentuhnya sama sekali. Bahkan dia langsung memutuskan hubungan denganku. Aku dengan baik hati mengingatkannya untuk sebaiknya menunggu aku selesai terbangun sebelum mengambil kesimpulan. Tetapi dia malah mengejekku bahkan menjilat sepatunya pun aku tidak pantas. Aku tidak membantah perkataannya, melainkan memilih untuk membuktikan dengan kekuatan. Tetapi ketika aku meletakkan tanganku di bola kebangkitan bahkan tidak memunculkan sedikit pun cahaya. Melihat itu, teman-teman sekelas menertawakanku karena tidak tahu diri. Guru-guru pun menggelengkan kepala. Selanjutnya, langit tiba-tiba menunjukkan pertanda aneh. Sebuah pola syuan emas tiba-tiba menutupi seluruh tubuhku. Guru di samping sangat bersemangat. Pertanda aneh semacam ini pasti adalah bakat tingkat SSS. Segera setelah itu sebuah baris kata muncul di bola kebangkitan. Yeyan, prapenjual bakat tingkat SSS. Asal mula segala sesuatu, berita ini langsung membuat seluruh lapangan meledak. Kepala sekolah bahkan berguling dan merangkak. Dari kantor ke lapangan olahraga, sambil berlinang air mata dan bergumam di mulutnya, harapan kebangkitan federasi ada. Ini benar-benar berkah dari surga bagi umat manusia. Mantan pacar Sumeng di bawah panggung bahkan terlihat bingung, tidak menyangka tamparan itu datang begitu cepat. Bahkan sebelum dia sempat memikirkan cara untuk mendapatkanku kembali, banyak gadis maju untuk mengepungku ingin membuat perjanjian denganku. Bahkan menyatakan diri mereka dapat diinginkan, dapat dinikahi. Ternyata ini adalah era prapenjualan, tetapi yang diprapenjual bukanlah tangan, melainkan gadis. Semua gadis sebelum dewasa akan melakukan kebangkitan, membangkitkan garis keturunan di dalam tubuh mereka. Berubah menjadi berbagai binatang buas, sedangkan anak laki-laki akan terbangun menjadi prapenjual, menandatangani perjanjian dengan gadis dan menjadi mitra. Tetapi begitu seorang gadis membangkitkan garis keturunan binatang buas, dan tidak menandatangani perjanjian dengan prapenjual, dia secara bertahap akan kehilangan akal, menjadi binatang buas yang hanya tahu membunuh. Saat ini aku telah menjadi rebutan, banyak gadis yang berebut ingin bergegas ke panggung kebangkitan, dan Sumeng segera menyingkirkan kerumunan, kalian ikan teri busuk minggir. Yeyan GG yang akan membuat perjanjian, juga dengan keluarga besar sepertiku, sekarang memanggil Yeyan GG. Sebelumnya bukankah terus menyebut sampah, tetapi saat berikutnya Sumeng melepaskan aura binatang buas keluarga besar. Seketika para gadis ini semua terdiam, melihat itu aku menarik napas. Kamu juga pantas, tetapi Sumeng menyilangkan tangan di dada, dengan nada seolah memberi sedekah, berkata kepadaku dengan dingin. Yeyan, jangan lancang, aku sekarang bersedia membuat perjanjian denganmu, kamu masih mau bagaimana lagi? Kata-kata Sumeng membuat semua orang di tempat kejadian terdiam. Bisakah kamu memperjelas situasinya? Sekarang kamu yang memohon pada orang lain. Aku mencibir dan tidak memperdulikannya lagi, menoleh untuk melihat gadis yang sedang naik ke panggung tinggi. Siapa sangka dengan sekali lihat ini aku langsung mengumpat. Karena aku melihat gagak berkaki 3. Apakah itu gagak emas berkaki 3? Sumeng melihatku mengabaikannya. Seketika marah dan menggertakkan gigi, gadis yang naik ke panggung tinggi mengenakan gaun panjang berwarna biru muda. Wajahnya sangat cantik dan tiada tara. Seperti peri yang keluar dari lukisan, gadis itu bernama Yurumo. Prestasinya menduduki peringkat pertama di antara seluruh siswa di sekolah, adalah cahaya bulan putih di hati banyak orang, tetapi hanya dia sendiri yang tahu. Ini hanyalah hayalan yang dipaksakan orang lain padanya. Dia adalah seorang yatim piatu, diadopsi pada usia 6 tahun. Orang yang mengadopsinya tidak menganggapnya sebagai manusia, melainkan barang yang bisa diperdagangkan kapan saja. Dia selalu ingin melarikan diri. Oleh karena itu, Yurumo saat ini menggenggam erat, masih sangat gugup. Ini adalah satu-satunya kesempatan baginya untuk mengubah takdirnya dalam hidup ini. Dia perlahan berjalan ke atas panggung. Untuk langkah ini, dia telah mengorbankan seluruh waktunya. Dia tidak berani mengharapkan terlalu banyak, asalkan tingkat bumi saja sudah cukup. Yurumo perlahan mengulurkan tangannya dan meletakkannya di bola kebangkitan. Asalkan tingkat bumi ke atas, dia bisa melepaskan diri dari rumah itu. Kumohon. Kumohon, dia berdoa dalam hati, namun bola kebangkitan tidak menunjukkan reaksi apapun. Guru juga mengerutkan kening melihat ini. Merasa kasihan, anak yang begitu luar biasa ternyata tidak bangkit, tepat ketika guru akan mengumumkan hasilnya. Titik-titik cahaya cemerlang di dalam bola kebangkitan tiba-tiba berpencar, cahaya hitam pekat tiba-tiba muncul, kegelapan yang tak tertandingi melesat langsung ke langit. Yurumo merasa senang dalam hati, mungkin masih ada harapan, namun perkataan guru selanjutnya langsung menghancurkan semua hayalannya. Yurumo, garis keturunan binatang buas, gagak berkaki 3, tingkatan, rendah. Begitu perkataan guru selesai, sangkar besi jatuh dari langit, dengan kuat mengurung Yurumo. Yurumo langsung putus asa seperti kiamat, dia lemas terduduk di tanah. Ini adalah sangkar khusus yang mengurung binatang buas. Juga persiapan wajib setiap kebangkitan, meskipun jarang digunakan, tetapi tidak boleh kurang, dan teman-teman sekelas yang biasanya menjilatnya juga mencemoohnya, ternyata binatang buas rendahan, sungguh sial. Jenius tidak lebih dari ini, sayang sekali, kalau tingkat rendah, dengan penampilan yang menonjol.
Masih bisa mencari master binatang buas tingkat 1, rendahan, bahkan kalau diberikan padaku sebagai penghangat ranjang pun aku tidak mau. Yurumo menggunakan lengannya yang ramping, memeluk tubuhnya yang kecil, kekuatan yang tak terkendali. Berkeliaran di tubuhnya, detik berikutnya bulu hitam, muncul dari kulitnya yang putih bersih. Tidak lama kemudian dia berubah menjadi gagak jelek, pincang berkaki 3. Para siswa di bawah panggung semakin mengejek, karena tidak ada yang lebih dramatis daripada jatuh dari surga. Seketika berbagai hinaan berdatangan, cepat bunuh dia, bagaimana kalau dia mengamuk di sini? Harus segera dieksekusi, dikurung tidak ada gunanya, orang tuaku. Justru karena diculik dan dibunuh oleh binatang buas berkualitas rendah ini. Perkataan anak laki-laki itu membangkitkan ketidakpuasan beberapa orang terhadap binatang buas berkualitas rendah. Suara celaan semakin keras. Yurumo tidak mengerti mengapa menjadi seperti ini. Binatang buas berkualitas rendah tidak bisa dikontrak. Pada akhirnya hanya akan dilahap oleh sifat kebuasan, berubah menjadi binatang buas yang hanya tahu merusak. Inilah asal mula binatang buas. Juga merupakan salah satu alasan mengapa gadis yang membangkitkan garis keturunan binatang buas perlu menandatangani kontrak dengan pelatih binatang. Dia seperti lingkaran besi yang mengunci takdir mereka dengan erat. Saat garis keturunan binatang buas memberi mereka kekuatan, bukankah itu juga belenggu? Orang-orang baru merasa lega. Mendengar hal itu, bahu Yurumo sedikit bergetar. Dia terlalu tahu arti kedua kata itu. Ini berarti dia akan dipenjara seumur hidup di ruangan yang gelap tanpa cahaya matahari, sampai kehilangan spiritualitasnya. Kemudian mati. Awalnya, ketika dia tahu bahwa dirinya adalah binatang buas berkualitas rendah, dia sudah menerima takdirnya. Tapi dia tetap tidak mau pergi, tanpa sadar melihat ke arah bawah panggung, tapi dengan cepat menarik kembali pandangannya. Bagaimana dia bisa begitu serakah? Orang lain adalah seorang jenius dengan bakat luar biasa dan talenta yang melimpah. Sedangkan dia adalah binatang buas berkualitas rendah yang rendah hati dan jelek. Tapi saat itu, aku langsung berjalan menuju Yurumo. Melihat itu, orang-orang menyuruhku untuk tidak mendekat ke sana. Kakak Yeyan, turunlah, si jelek itu. Diam, dia bukan monster seperti yang kalian katakan. Apa yang salah dengannya? Dia tidak melakukan kesalahan apapun, hanya karena membangkitkan garis keturunan berkualitas rendah yang kalian sebutkan. Apakah ini sesuatu yang bisa dia putuskan? Pertanyaan demi pertanyaan yang kulontarkan membuat orang-orang yang terprovokasi oleh suasana itu menundukkan kepala. Bahkan membuat Yurumo mengangkat mata rendah hatinya yang selama ini tertunduk. Kemudian dia melihatmu yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Aku melangkah menaiki tangga selangkah demi selangkah. Dia tidak ditinggalkan oleh semua orang, setidaknya. Masih ada Yeyan. Setiap langkah yang kuambil seolah menginjak jantungnya. Harapan yang berlebihan benar-benar menjadi kenyataan saat ini. Satrianya benar-benar datang. Namun, guru di bawah berteriak dengan marah, "Yeyan, apakah kamu sudah gila?" Yurumo berkata kepadaku sambil menangis, "Kembalilah. Aku sangat tersentuh karena kamu bisa datang. Ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi." Tapi hatinya masih berharap aku bisa tinggal. Dia tidak ingin mati dengan menyedihkan di dalam sangkar. Aku berteriak, tidak ada yang seharusnya datang atau tidak seharusnya datang. Aku hanya tahu bahwa aku datang untuk menandatangani kontrak. Aku melihatmu yang dipenjara di atas panggung, hatiku tidak bisa menahan perasaan sedih. Kepala sekolah Li yang sejak tadi memperhatikan, tiba-tiba memikirkan sesuatu. Berani. Di dunia ini, ada pengetahuan umum yang diketahui semua orang. Seorang pawang hewan buas hanya dapat membuat perjanjian dengan satu hewan buas. Jadi, ketika bakat pawang hewan buas peringkat SSS terbangun, aliansi akan memberikan perlindungan khusus dan memilih gadis-gadis muda yang luar biasa dari seluruh negeri untuk membuat perjanjian dengannya. Ini adalah hak istimewa. Juga kehormatan bagi sekolah mereka. Jika pemuda jenius di depan mereka benar-benar membuat perjanjian dengan orang yang tidak berguna ini, maka dia tidak akan bisa membuat perjanjian dengan hewan buas lainnya. Hal semacam ini sama sekali tidak diizinkan. Jenius yang susah payah dilahirkan oleh sekolah. Jika dia hancur seperti ini, maka dia akan menyesal seumur hidupnya. Dia adalah seluruh dunia. Tidak, seluruh umat manusia berdosa. Kepala sekolah bergegas ke arahku, tetapi semuanya sudah terlambat. Upacara perjanjian telah dimulai. Sebuah formasi sihir besar berpusat padaku, menyebar keluar dan menyelimuti Yurumo. Formasi sihir yang indah terbuka, mengecualikan orang lain yang tidak terkait dengan perjanjian. Ini adalah perjanjian yang diakui oleh langit, bumi, dan bintang-bintang. Juga merupakan perjanjian eksklusif untuk pawang hewan buas tingkat SSS. Semua orang tercengang oleh adegan ini, tetapi yang menyusul adalah ejekan. Jika anak ini benar-benar membuat perjanjian dengan hewan buas berkualitas rendah itu, maka dia akan lumpuh. Seluruh hidupnya akan hancur. Bagaimana jika dia memiliki bakat tingkat SS? Jika dia membuat perjanjian dengan sampah, dia hanya akan menjadi sampah. Berbeda dengan kesenangan teman-teman sekelasnya, para guru di sekolah panik. Ini adalah kinerja. Ini adalah harapan sekolah mereka. Nak, jangan melakukan hal bodoh. Yeyan,
Aku sekarang memerintahkanmu untuk segera turun. Aku akan menyetujui apapun yang kau inginkan. Bukankah itu wanita cantik? Aku akan mencarikannya beberapa untukmu nanti. Kepala sekolah menyesal di dalam hatinya. Mengapa dia tidak menghentikannya lebih awal? Jika kau ingin membuat perjanjian, kau dapat memilih siapapun di seluruh negeri. Mengapa harus bersikeras pada satu orang? Ye Yan, turunlah. Kau seharusnya membuat perjanjian denganku, bukan dengan orang yang tidak berguna itu. Su Meng dengan marah memukuli penghalang. Kau idiot, kau lebih suka membuat perjanjian dengan orang yang tidak berguna daripada membuat perjanjian denganku? Apakah kau membalas dendam karena aku memutuskan hubungan? Sialan, Ye Yan, turunlah. Aku memaafkanmu. Aku tidak akan putus denganmu. Teman-teman sekelas di samping menatap Su Meng tanpa berkata-kata. Aku tidak memperhatikan orang-orang di luar, tetapi berjalan selangkah demi selangkah menuju Yurumo, melihat gagak berkaki 3 yang dipenjara di dalam sangkar. Aku menunjukkan senyum lembut dan mengulurkan tangan. Bersediakah kau membuat perjanjian denganku dan menjadi rekanku? Yurumo menatap kosong, air mata menetes. Dia tidak menyangka bahwa akan benar-benar ada seseorang yang ingin membuat perjanjian dengan benda yang tidak berguna ini. Dia ingin mengulurkan tangan. Dia ingin hidup. Dia tidak ingin menderita. Tetapi detik berikutnya, teriakan marah tiba-tiba terdengar dari bawah panggung. Dia berteriak, Yurumo, apakah kau ingin menghancurkannya? Satu kalimat membuat tangan yang terulur karena keinginan terhenti di udara. Yurumo tidak menggenggam tangan itu. Ya, aku tidak boleh menghancurkannya. Jika aku, jenis binatang buas rendahan ini, membuat perjanjian dengannya, hidupnya akan hancur. Aku tidak boleh karena diriku sendiri menghancurkan masa depan orang lain. Tangannya yang terulur perlahan diturunkan. Dia tidak seharusnya mengharapkan apapun. Saat itu, tiba-tiba dia merasakan tangannya digenggam. Genggaman yang sangat kasar. Jelas seharusnya dia menepisnya. Tetapi dia serakah akan kehangatan sesaat ini dan tidak melawan. Dia menatapku. Suaraku yang lembut terdengar di telinganya, kau bukanlah binatang buas rendahan. Kau adalah binatang buas purba. Kau bukanlah sampah. Jika ada yang namanya terlalu tinggi, justru akulah yang terlalu tinggi untukmu. Atau jangan-jangan, kau membenciku? Namun, mendengar kata-kataku yang lembut, Yurumo semakin yakin bahwa dia tidak boleh membuat perjanjian denganku. Dia serakah akan kehangatan sepersekian detik itu, lalu melepaskan tanganku. Dia meringkuk di sudut, menggunakan bulu hitamnya yang jelek untuk menutupi wajahnya yang menangis dan jelek. Suara ejekan dari teman-teman sekelasnya tidak pernah berhenti. Hahaha. Produk rendahan ini, ternyata sedikit sadar diri. Aku dengan marah menyuruh mereka diam. Kalian semua di hadapanku, bahkan sehelai bulu rumo pun lebih berharga. Dia itu adalah gagak berkaki 3 purba, Jinwu. Mana bisa dibandingkan dengan binatang buas biasa seperti kalian? Namun, saat itu, karena sudah lama tidak ada perjanjian yang dibuat, formasi sihir mulai runtuh secara bertahap. Jika formasi sihir hilang, maka aku tidak akan memiliki kesempatan lagi. Aku akan membuat perjanjian dengan gadis di depanku ini. Aku menatap Yurumo yang terkunci di dalam sangkar. Aku mengeluarkan pisau kecil dan menggores pergelangan tanganku. Jika kau tidak membuat perjanjian denganku, aku akan mati di sini. Melihat itu, Yurumo menerjang ke depan, ingin menutupi lukaku, tetapi sayap hitamnya tidak bisa melakukannya. Aku ingin membuat perjanjian denganmu justru karena kau adalah binatang buas rendahan. Darahku hanya akan membuat perjanjian denganmu. Kalau kau, Yurumo, dia bergumam, aku ingin bersamamu. Aku ingin bertahan hidup. Seumur hidup ini, aku adalah milikmu. Saat kata-kata itu selesai diucapkan, sinar cahaya menyilaukan melesat ke langit, perjanjian selesai, kepala sekolah berlutut putus asa di tanah. Semuanya sudah berakhir sekarang. Aku menggandeng tangan Yurumo, semantik hitamnya mulai terlepas. Kemudian menyusun kembali menjadi sayap hitam legam, membungkus Yurumo yang lembut. Kulit transparan, membuat sosoknya semakin menawan, mata hitam legam saat ini diwarnai menjadi kuning keemasan yang indah, seperti bintang paling terang di langit malam, api yang membakar menerangi wajahnya yang sangat cantik. Aku berbalik dan meminta Yurumo keluar. Yurumo dengan malu-malu mengangguk. Sementara juga memutuskan dalam hatinya untuk mempercayakan seluruh hidupnya kepadaku, selamanya. Tanpa penyesalan, bahkan jika aku menyuruhnya mati sekarang, dia tidak akan ragu sedikit pun. Dia berdiri, mengulurkan tangan untuk menyentuh kandang. Di bawah tatapan terkejut semua orang, kandang itu langsung berubah menjadi karat. Kandang yang memenjarakan gadis itu langsung runtuh, api kuning keemasan yang membara seperti matahari, menghilangkan semua yang menyelimuti kegelapan di hati gadis itu. Semua orang di bawah panggung hanya merasakan suhu di sekeliling tiba-tiba naik. Jelas sekarang bukan musim panas, tetapi panas seperti sauna. Yurumo saat ini seperti peri yang turun dari surga. Indah, wajah Su Meng sangat jelek, kedua tangannya mengepal erat. Ye Yan, kamu akan membayar harga untuk apa yang kamu lakukan hari ini. Aku tersenyum acuh tak acuh.
Menggandeng tangan kecil gadis itu dan berjalan menuruni panggung kebangkitan. Melihat ini Sumeng tidak bisa lagi menahan amarahnya. Yeyan kau bajingan. Seketika berubah menjadi harimau putih neter, membuka mulutnya lebar-lebar ke arahku, kepala sekolah dan guru di samping terkejut. Ingin menghentikan tetapi semuanya sudah terlambat, harimau putih neter kelas S, bahkan jika baru saja terbangun. Juga memiliki kekuatan prajurit puncak satu angkatan, orang biasa sama sekali bukan lawan, namun detik berikutnya Sumeng. Seperti layang-layang yang putus talinya, terbang tinggi, jatuh dengan keras ke tanah, semua orang melihat ini sangat terkejut. Mereka tidak percaya melihat, barusan Yurumo hanya di udara, langsung mengulurkan tangan dan meraih. Langsung menangkap Sumeng dari udara, lalu melemparkannya dengan keras ke bawah. Tindakan Yurumo ini membuat semua orang tercengang. Ketahuilah bahwa Sumeng adalah binatang buas kelas S, aku tidak mengizinkanmu menggertak kakak Yeyan. Yurumo berdiri di depanku, wajahnya sedingin es, hawa dingin terpancar. Suaranya sangat lemah, tetapi membawa semacam ketegasan yang tidak dapat disangkal, kekuatan yang jauh melampaui kelas S. Tampaknya berasal dari zaman prasejarah kuno, tekanan memenuhi hati mereka, membuat jantung mereka berdebar. Semuanya menjadi lambat dan tegang. Aura yang sangat menakutkan. Aku menatap gadis di depanku. Kehangatan melonjak di hatiku. Aku mengulurkan tangan dan meletakkannya di kepalanya. Sudah cukup. Ayo pergi. Jangan pedulikan mereka. Hadapi aku. Yurumo bersandar di sisiku dengan patuh seperti anak kucing, perlahan meninggalkan sekolah Tianyi. Namun, para siswa di bawah panggung tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Sumeng. Sumeng benar-benar kalah? Bukankah dia binatang buas rendahan? Mengapa dia begitu kuat? Beastmaster peringkat SSS memang berbeda. Ini terlalu berlebihan. Aku sangat iri. Aku juga ingin menandatangani kontrak dengan Beastmaster peringkat SSS. Sementara Sumeng di tanah. Bulu hitam dan putih memudar, berubah menjadi wujud manusia. Kebencian tersembunyi di hatinya. Yeyan dan Yurumo, aku pasti tidak akan melepaskan kalian. Tiba-tiba, seorang pria muda berpenampilan biasa, mengenakan pakaian mewah, mengulurkan tangan kepada Sumeng. Bisakah kamu membuat kontrak denganku? Aku sulin. Meskipun aku hanya memiliki bakat kecil sebagai Beastmaster, aku bisa memberimu sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kamu pikir kamu pantas? Wajah Sumeng penuh jijik. Tiba-tiba, dia mendapat ilham. Dia tersenyum dan berkata, jika kamu bisa membantuku membuat Yeyan dan Yurumo cacat, aku mungkin mempertimbangkannya. Ekspresi Sulin menunjukkan kesulitan. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia setuju. Jika itu Beastmaster peringkat SSS biasa. Dia benar-benar tidak berani memprovokasi. Tetapi dengan Beastmaster dari binatang buas rendahan. Dia hanyalah sampah. Dia setuju tanpa ragu-ragu. Sementara aku tidak tahu semua ini. Aku sedang menggandeng Yurumo, berjalan santai di Jalan Kingxi. Ingat besok pagi. Kita akan pergi bersama ke Asosiasi Beastmaster untuk sertifikasi. Meskipun Yurumo mengangguk dengan patuh, matanya penuh dengan cerita. Betapa dia ingin mengucapkan kalimat itu. Bisakah aku pergi ke rumahmu? Karena dia benar-benar tidak ingin kembali ke rumah orang tuanya. Tetapi pada akhirnya, dia tetap tidak mengatakannya. Benar saja, yang menyambutnya ketika dia baru saja kembali ke rumah adalah tamparan dari ibunya. Dasar gadis sialan. Aku benar-benar membesarkanmu dengan sia-sia. Kamu sebenarnya adalah binatang buas rendahan. Aku pikir kamu memilih orang karena kamu bisa membangkitkan binatang buas kucing. Menjual dengan harga yang bagus. Apakah ini caramu membalasku? Tidak. Bukan Yurumo. Wajahnya memerah, mencoba menjelaskan, adik Yurumo, Yukian. Langsung berseru di samping, kenapa orang-orang dari Shoulan tidak menangkapmu? Bu, aku sudah membuat kontrak dengan seseorang. Yurumo ingin mengatakan sesuatu. Bu, siapa ibumu? Seharusnya aku tidak memungutmu dulu. Siapa yang kau bohongi? Dengan binatang buas rendahan sepertimu, siapa yang mau membuat kontrak denganmu? Jangan-jangan kau kabur? Yukian juga berkata dari samping. Bu, cepat lapor polisi, atau gadis bau ini akan berubah menjadi binatang buas dan memakan kita. Melihat keluarganya di depannya, wajah Yurumo pucat. Dengan mengejek dirinya sendiri, apakah aku begitu tidak berguna di mata kalian? Dasar wanita pemboros, kau kabur hanya untuk mencelakaiku. Setelah mengatakan itu, Bibiu mengeluarkan ponsel dari sakunya. Aku akan menelepon sekarang dan meminta orang-orang Shoulan untuk menangkapmu. Mendengar Shoulan, Yurumo panik. Dia tidak peduli dengan dirinya sendiri. Tetapi jika itu menyulitkan kakak Yeyan, dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Dia segera bergegas maju. Bu, jangan. Aku tidak ingin menyulitkan kakak Yeyan. Tapi siapa sangka, Bibi itu menunjukkan ekspresi garang, dasar gadis liar. Kau punya seseorang di luar ya? Dia mengangkat tangannya dan hendak menampar, Yurumo menutup matanya. Namun, rasa sakit yang diharapkan tidak datang, dan tidak mau kembali denganku. Tidak,
Bukan begitu. Yurumo panik, buru-buru menjelaskan. Aku hanya takut merepotkanmu. Aku meraih Yurumo, mengangkat tangannya yang putih bersih. Tertawa, tidak ada yang namanya merepotkan. Bagaimanapun juga, kau adalah rekanku. Kakak Yeyan, sungguh, terima kasih. Yurumo menyeka air mata di sudut matanya. Dalam hidupnya, dia belum pernah sebahagia ini. Bajingan, kapan kau akan berhenti menyentuh? Bibi itu sangat marah, tubuhnya langsung membengkak. Dalam sekejap berubah menjadi seekor ceetah, mengangkat cakar tajamnya, dengan marah. Aku akan membunuhmu, bocah. Namun, sedetik kemudian, bibi itu terlempar oleh lengan emas. Terbang keluar, berguling belasan kali di tanah sebelum akhirnya berhenti. Siapapun itu, aku tidak akan membiarkan dia menyakiti kakak Yeyan. Mata emas menatap tajam ke arah bibi itu. Bulu hitam pekat berubah menjadi sekelompok cakar tajam. Saat ini, Yurumo tidak lagi takut. Bibi Yu terbaring di tanah menunjuk ke arah Yurumo. Dia ingin bangkit, tetapi saat ini tubuhnya menolak. Seolah-olah melihat keberadaan yang menakutkan, macan tutulnya yang perkasa, bahkan kekuatan garis keturunan binatang buas, merasa takut. Dia tidak terima. Ini hanyalah seekor makhluk yang mendekati binatang buas, mengapa bisa menekannya? Dia ingin berdiri, tetapi semakin dia ingin melawan, tekanan itu semakin kuat. Pada akhirnya, bibi Yu pingsan dengan mulut berbusa. Aku menatap Yurumo yang masih linglung di depanku. Apakah kamu bersedia pulang bersamaku? Yurumo mengangguk patuh tanpa ragu-ragu lagi. Rumah tempat tinggalku berada di pinggiran kota. Di kota seperti ini, semakin dekat lokasinya ke pusat, semakin tinggi statusnya. Dan karena aku yatim piatu, statusku bisa dibayangkan. Setelah berjalan beberapa saat, aku berhenti dan melihat ke tembok tinggi itu. Kita bisa melihat tembok tinggi yang menjulang ke awan. Manusia juga menggunakan tembok tinggi ini untuk menahan bahaya dari luar. Di luar tembok tinggi, ada binatang buas yang kehilangan akal, ada juga iblis, dan ada juga malapetaka yang berjalan. Teknologi manusia tidak dapat memberikan kerusakan sedikit pun padanya. Hanya Beastmaster dan binatang buas yang bisa membunuhnya. Tak lama kemudian aku tiba di depan pintu rumahku, menatap Yurumo yang saat ini menggeliat dan sangat gugup. Aku tertawa dan berkata, jangan khawatir, aku yatim piatu. Aku tinggal sendiri. Kamu tidak perlu khawatir. Yurumo menundukkan kepalanya, pipinya sedikit memerah. Pria dan wanita lajang, ruangan tertutup. Memikirkan hal ini, Yurumo yang putih. Lehernya memerah, kepalanya mengepulkan uap seperti mesin uap. Dia berpikir, apakah hari ini aku berpakaian terlalu kasual? Seharusnya aku berpakaian lebih baik. Namun, tepat ketika dia berharap untuk masuk, dia membeku. Aku juga tercengang. Saat ini, ruangan itu dipenuhi dengan sampah rumah tangga. Berantakan, sulit membayangkan bahwa ini adalah tempat tinggal manusia. Aku juga lupa bahwa ini adalah kamar pemilik tubuh sebelumnya. Sambil menyentuh kepalaku, aku merasa sedikit malu. Hahaha. Cukup berantakan. Tidak, jangan ditutup-tutupi. Yurumo melambaikan tangannya. Kemudian dia menyingsingkan lengan bajunya, wajahnya menunjukkan senyum bahagia. Biar aku yang membersihkan. Aku mengangguk dan kemudian tumbang. Aku akan memasak, tapi Yurumo berkata, biarkan aku yang melakukannya. Jika tidak, aku akan merasa sangat tidak berguna. Aku mengangguk tak berdaya. Karena bosan, aku mulai memeriksa bakatku sendiri. Sejak terbangun, aku belum melihatnya dengan saksama. Bersamaan dengan aktivasi bakat asal-usul segala sesuatu. Sebuah panel data kuno muncul di mataku. Nama, Yeyan, tingkat spiritual 9. Bakat, asal-usul segala sesuatu, tingkat SSS. Kesesuaian segala sesuatu SSS, asal tidak diketahui. Tanpa diduga, aku masih memiliki 2 bakat lain. Hanya saja karena bola penguji rusak, menyebabkan aku tidak bisa melihat 2 bakat lainnya. Asal-usul segala sesuatu adalah menampilkan esensi dari segala sesuatu. Kesesuaian segala sesuatu memiliki 3 fungsi. Pertama, kesesuaian, bisa 100% sempurna. Menyesuaikan diri dengan semua monster buas. Kedua, perjanjian, bisa membuat perjanjian tanpa batas atas. Ketiga, umpan balik, bisa mendapatkan umpan balik tanpa batas atas dari pihak yang membuat perjanjian. Setelah melihat diriku sendiri, aku mengalihkan pandanganku ke Yurumo di dapur. Detik berikutnya, panel kuno muncul, Yurumo, garis keturunan monster buas. Gagak berkaki 3 emas. Kondisi, asal-usul sangat kurang. Karena pengaruh bakat asal-usul segala sesuatu, perlahan-lahan memulihkannya. Untuk sementara ditetapkan sebagai bakat tingkat B. Kebal, tingkat SSS, kebal terhadap semua kerusakan api. Pengendalian api, tingkat S, bisa mengendalikan api sesuka hati. Kemampuan untuk meningkatkan kekuatan secara signifikan ke tingkat A. Melihat ini, aku menarik napas dalam-dalam. Asal-usul sangat kurang, sementara ditetapkan sebagai tingkat B,
tetapi sudah memiliki satu SSS, satu S, dan satu bakat tingkat S. Seorang gadis dengan garis keturunan monster buas tingkat B biasa. Memiliki satu bakat saja sudah sangat bagus. Hanya sebagian kecil, sekitar 1/10 juta kemungkinan, adalah tingkat S. Jika nantinya ditingkatkan menjadi garis keturunan monster buas tingkat SSS, bukankah itu akan meledak? Ini terlalu kuat. Benar-benar pantas menjadi binatang buas kuno, perwujudan matahari. Gagak berkaki 3 emas, hanya satu api saja sudah sangat kuat. Aku menyerap. Musuh alami monster. Benar saja, pilihanku tidak salah. Kemudian aku melihat ke arah Yurumo untuk menangkap balik. Berikan aku atribut, kebal 50% terhadap kerusakan api, dapat mengendalikan api secara signifikan. Dapat meningkatkan kekuatan. Meskipun semuanya versi mini, tapi ini hasil gratis. Sekarang aku akhirnya memiliki kekuatan untuk melindungi diri. Aku langsung berbaring lemas dan jatuh ke sofa. Tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang keras di pantatku. Aku mengulurkan tangan dan meraba, ternyata itu sebuah buku, panduan profesi guru keseimbangan spiritual. Sederhananya, guru keseimbangan spiritual adalah profesi penyeimbangan roh. Yang disebut keseimbangan spiritual, jika menggunakan pengetahuan dari kehidupan sebelumnya, adalah semacam rune. Saat bertarung, menggambar keseimbangan untuk menggunakan kekuatan yang sangat tidak masuk akal. Juga dapat bekerja sama dengan gadis buas untuk mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Setelah membaca sebentar, aku perlahan menutup mata, mengulurkan tangan dan mulai menggambar dengan jari. Kekuatan spiritual tanpa sadar. Berkumpul di ujung jari. Di antara gerakan jari, garis biru muda terus meluas dan menyebar. Akhirnya berubah menjadi keseimbangan spiritual berbentuk api. Aku juga tidak menyangka akan menggambarnya dengan mudah. Yurumo di samping memperhatikan gerakan di sini, sudah menghentikan gerakannya, dengan bodoh memperhatikanku. Tangan kecilnya menutupi mulut kecilnya, takut menggangguku. Jika keseimbangan spiritual api di luar kendaliku. Kekuatan spiritualku saat ini tidak cukup untuk menopangnya. Keseimbangan spiritual di luar kendali. Tepat ketika aku mengira rumah akan menjadi abu. Api yang meledak berubah menjadi naga yang berenang dengan jari Yurumo sebagai darah, seperti ular kecil. Kemudian menghilang. Kakak Yeyan, kamu hebat. Ternyata Kakak Yeyan adalah guru keseimbangan spiritual. Yurumo tampak bersemangat, matanya memancarkan cinta. Mendekatiku dengan ekspresi kagum, sepasang salju putih bahkan bergoyang-goyang di depan mataku. Aku baru saja akan menjelaskan bahwa itu hanya meniru gambar dan masih jauh dari guru keseimbangan spiritual yang sebenarnya. Yurumo pertama kali berbicara. Itu, Kakak Yeyan, mau menggambar roh? Setelah selesai berbicara, pipinya sedikit memerah. Melepaskan pakaian dari bahunya, memperlihatkan punggung putihnya dengan malu-malu. Aku juga sedikit malu. Jadi pelan-pelan. Yurumo menggigit bibir merahnya erat-erat. Ekspresi siap dipetik sesuka hati. Aku menatap kosong adegan ini, mengetuk si bodoh ini dengan buku. Ada apa? Yurumo memegangi kepalanya, lesu dan merajuk. Tentu saja aku tiba-tiba mengerti. Mungkinkah? Dia berkata. Yurumo bertindak cepat dan hendak melepas celananya. Berhenti, untung aku menghentikanmu. Aku bahkan tidak punya sedikitpun pengetahuan tentang Beastmaster sekarang. Bagaimana aku bisa mengendalikan binatang buas? Terlebih lagi, besok kita harus pergi ke Asosiasi Binatang Giok untuk sertifikasi. Setelah Yurumo menyadarinya. Dia dengan cepat mengambil pakaian di tanah dan berlari keluar kamar. Aku menghela napas. Dekat dengan si bodoh kecil. Aku tidak tahu bagaimana dia menolak sebelumnya. Rasanya aku bisa membujuknya dengan sebatang lollipop. Keesokan paginya, aku dan Yurumo datang ke Asosiasi Binatang Giok. Asosiasi Binatang Giok adalah organisasi raksasa yang dibentuk bersama oleh berbagai negara aliansi, meliputi setiap kota di Lansin. Baik itu ujian, menerima tugas, menukar perbekalan, merekrut bakat, dan lain-lain. Semua hal yang berhubungan dengan binatang giok menjadi tanggung jawab Asosiasi Binatang Giok. Saat ini, di dalam gerbang Asosiasi Binatang Giok, ada banyak pria dan wanita muda berjalan masuk. Tujuan mereka hanya satu, ujian. Sama seperti ujian masuk perguruan tinggi, jika lulus ujian, mereka bisa kuliah di universitas. Yang terpenting, selama mereka lulus ujian, mereka bisa menerima tunjangan dari Asosiasi Binatang Giok setiap bulan. Aku sangat bersemangat. Lagi pula, biaya hidup sekarang berlipat ganda. Dan aku tidak punya sumber pendapatan. Jika tidak ada uang lagi, aku akan tidur di jalanan. Memikirkan hal ini, aku dengan bersemangat meraih tangan Yurumo. Ayo pergi. Di tengah aula Asosiasi Binatang Giok, berdiri seorang resepsionis. Dia adalah kakak perempuan yang cantik dengan sepasang telinga kucing di kepalanya. Dia adalah binatang buas dari keluarga kucing. Dia sangat imut. Bagaimanapun, dia adalah wajah dari tempat ini. Melihat kedatangan kami. Resepsionis tersenyum dan bertanya, ada yang bisa saya bantu? Kami ingin mengikuti ujian Beastmaster. Siapa nama dan levelnya? Yeyan,
Tingkat Spirit Connection 9. Mitraku, Yurumo. Tingkat Spirit Connection 7, keturunan binatang buas, gagak berkaki 3. Resepsionis itu tertegun. Hanya saja dia tidak dapat menemukan binatang buas bernama gagak emas berkaki 3. Memikirkan sesuatu, dia melihat ke sayap panjang di belakang Yurumo. Tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan suara terkejut kecil. Binatang buas Laizi. Suaranya tentu saja menarik perhatian beberapa pemilik di dekatnya. Binatang buas Laizi. Kenapa ada di sini? Kenapa tidak ditangkap dan dihukum? Bagaimana jika dibawa pergi sebentar lagi? Laporkan saja ke polisi. Mendengar suara diskusi orang banyak, Yurumo menundukkan kepalanya dengan sedih. Menempel erat di belakangku, melihatku menatap meja depan dengan ekspresi tidak puas. Kenapa? Ada masalah? Tidak, tidak. Meja depan menunduk. Ekspresi wajah berubah, meminta maaf. Maaf. Berapa tingkat garis keturunan binatang buas itu? Terpaksa, aku berbicara menggantikan Rumo. Baik, baik, saya akan segera mendaftar. Meja depan tahu bahwa hanya prajurit binatang peringkat SSS ke atas yang bisa membuat perjanjian dengan binatang buas Laizi. Tidak peduli bagaimana prospek masa depannya, dia bukanlah meja depan kecil yang bisa menyinggung. Tanpa diduga, di sini dia bertemu lagi dengan Sumeng dan Suling. Oh, bukankah itu prajurit binatang SSS jenius kita? Memimpin seekor binatang buas Laizi yang tidak berguna di sini, apa yang kamu lakukan? Kata-kata Sumeng. Langsung menyebabkan sensasi. Sial, apakah orang ini bodoh? Membangkitkan bakat prajurit binatang SSS, tetapi malah membuat perjanjian dengan seekor binatang buas yang tidak berguna. Siapa bilang tidak? Orang itu sekarang juga tidak berguna. Sejumlah besar tatapan dilemparkan ke arahku. Ada keraguan, kebingungan, ejekan, dan juga kegembiraan atas kemalangan orang lain. Jangan bilang, kebangkitan binatang buas Laizi ini adalah lelucon. Kau tahu? Banyak orang menggunakan tatapan cabul, melirik Yurumo. Ternyata begitu. Tapi apa gunanya cantik? Dunia ini berbicara dengan kekuatan. Apa yang kalian katakan? Suyan bukan orang seperti yang kalian katakan. Yurumo mengangkat kepalanya, wajahnya sedingin es. Udara di sekitarnya membeku pada saat ini. Kalian bisa mengatakan apapun tentangku, tetapi tidak diizinkan mengatakan hal buruk tentang Yan. Sumeng menutup mulutnya dengan tangan kecilnya. Ekspresinya mengejek. Sepertinya kau dididik dengan baik. Yurumo ingin mengatakan sesuatu. Tetapi aku menghentikannya. Aku tahu ini adalah sifat Sumeng, tidak perlu bersaing dalam kata-kata. Tidak apa-apa, aku tersenyum pada Rumeng, tapi tidak kusangka semua orang melihatku seperti ini. Masih bisa tahan? Ejekan lain datang. Benar saja. Sampah tetaplah sampah. Dia adalah seorang jenius saat prapenjinakan SSG. Mendengarkan ejekan semua orang padaku, Sumeng tampak puas. Suling, Li Er, Suking, Huoli, mataku memancarkan cahaya redup. Melihat orang-orang yang mengejek lagi, aku menyebutkan nama mereka satu persatu. Kalian para sampah, sudah siap? Setelah ujian selesai, kalian akan menerima undangan duel satu persatu. Ngomong-ngomong, saat menjadi prapenjinak yang menyerang, tidak bisa dibatalkan. Aku tersenyum jahat pada mereka. Begitu menolak, kalian akan membatalkan hasil ujian ini. Hahaha. Undangan? Semua orang tertawa. Orang ini gila ya? Mungkinkah dia ingin bertarung dengan kita semua secara bergantian? Hanya sampah seperti dia? Suling, yang berada di sisi Sumeng, bahkan tertawa terbahak-bahak. Menantang kami? Lulus ujian dulu sana. Haha. Di samping, aku menggandeng tangan Yurumo dan berkata, maaf, aku mengambil keputusan sendiri. Rumo menggelengkan kepala. Lalu tersenyum manis padaku. Keputusanmu adalah keputusanku. Lagi pula, aku juga ingin membalas dendam pada orang-orang yang berbicara buruk. Oke, aku tersenyum memanjakan pada Rumo. Mengacak-acak rambut Rumo. Mari kita bekerja sama membuat mereka menunda kelulusan selama setahun. Saat ini, di kursi penonton mewah Asosiasi Prapenjinak, ada 3 orang yang duduk. Salah satunya adalah Wakil Kepala Kota Kingkuan. Sudah, juga Ayah Sumeng, tapi dia sekarang tersenyum. Memberi penjelasan kepada 2 orang lainnya. Hahaha, Ketua Lu. Ganti minatmu pada kelompok mana? Lao Ze mengangguk dan berpikir sejenak. Hanya pergi ke tempat ujian lain. Pergi ke sana dan lihat. Di sana ramai. Melihat ini, Sudah bangkit dan memimpin jalan. Baiklah, baiklah. Di sana kebetulan ada seorang gadis dengan garis keturunan binatang buas kelas S, dijamin tidak akan mengecewakan Pak Tua. Meskipun Sudah terlihat tenang di permukaan, tapi hatinya senang saat mendengar Ketua Lu memanggil Lao Ze dengan sebutan guru. Hatinya sudah bergejolak bagai ombak besar. Perlu diketahui, Komandan Lu. Lu Zhengming adalah komandan wilayah perbatasan utara, memegang kendali atas puluhan ribu ahli penjinak hewan buas. Dibandingkan dirinya, wakil kepala kota yang hanya punya nama tanpa kekuasaan. Tingkatannya berkali-kali lipat lebih tinggi darinya. Orang seperti itu,
memanggil lelaki tua di depannya dengan sebutan guru. Sikapnya pun sangat hormat. Ini membuat Su De tenggelam dalam lamunan. Saat mereka bertiga tiba di area pertandingan. Terdengar dari siaran, Sulin, tingkat spiritual 7. Ahli penjinak hewan buas tingkat 1, Sumeng, tingkat spiritual 8. Garis keturunan binatang buas kelas S, Harimau 101. Tuan tua. Inilah yang saya katakan, si jenius itu. Lu Zhengming mengangguk. Matanya sedikit tersenyum. Harimau 101, lumayan-lumayan. Hanya saja sejarah penjinakan hewan buasnya kurang. Karena tingkatannya, rintangan sebelumnya tidak ada artinya. Sulin dan Sumeng langsung mulai dari rintangan ke-7. Terlihat gerbang terbuka, seekor beruang besar setinggi 3 meter keluar dari sana. Anehnya, di punggung beruang besar itu, tumbuh 3 ular sebesar kepalan tangan. Taring beracun yang terbuka meneteskan cairan ungu tua. Samurai itu hanya menatap musuh di depannya. Melihat ini, Sumeng, beruang ular 3 tangan. Tanpa ragu, berubah menjadi harimau 101 dan menyerbu ke depan. Beruang ular 3 tangan juga menyerbu ke arahnya. Terlihat cakar tajam Sumeng meluncur di udara, sebuah tebasan melengkung jatuh ke leher beruang ular. Tepat ketika Sumeng mengira akan berhasil. Ular beracun di belakangnya tiba-tiba meledak, melilit Sumeng. Sementara itu, 2 kepalan tangan besar beruang ular 3 tangan menghantam Sumeng dengan keras. Pada saat yang sama, Sulin dengan tendangan besar. Xiao Meng, aku datang membantumu. Mengangkat pisau tank tipe 05, menebas langsung ke kepala ular itu. Serak! Sebuah kepala ular jatuh. Belum sempat Sulin merasa senang. 2 kepala ular yang semula melilit Sumeng, melepaskan Sumeng dan menggigit Sulin. Sulin langsung panik. Ah, tolong, Xiao Meng, selamatkan aku. Dia tidak menyangka bahwa binatang buas ini, tanpa menghiraukan bahaya, melepaskan ikatannya pada Sumeng, dan tetap ingin membunuhnya. Bodoh, siapa yang menyuruhmu datang? Sumeng sangat marah. Aura hitam menyelimuti tubuhnya. Sambil menahan tinju beruang, dia merobek leher beruang itu dengan ganas. Terdengar suara, krak, leher beruang patah, darah menyembur keluar. Sementara ular yang melilit Sulin, melepaskan diri, tetapi Sumeng masih selangkah lebih lambat. Sulin saat ini sudah dikerumuni ular berbisa, dalam bahaya besar. Tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran berikutnya, juga berarti kegagalan dalam perebutan level berikutnya. Penonton di bangku, pertempuran macam apa ini? Pengendali binatang giok itu benar-benar lucu. Tidak memberi perintah atau membantu dari belakang, malah bergegas maju, sayang sekali. Gadis itu, jelas memiliki garis keturunan binatang buas tingkat S, tetapi terhenti di perebutan level ke-7. Benar-benar membuatku tertawa sampai mati. Mendengar suara dari luar arena, Sumeng semakin marah. Sialan, untuk apa kau datang? Aku melihatmu dalam bahaya di sini. Sulin merasa sedikit dirugikan. Tadi memang ada kesempatan. Tentu saja ada juga sebagian, untuk pamer di depan Sumeng, diam. Mungkinkah binatang buas level ini? Menurutmu aku tidak mampu menghadapinya? Bentak Sumeng dengan marah. Dengan tatapan dingin, kau seorang pengendali binatang giok yang tidak memiliki kemampuan bertarung. Apa gunanya kau datang? Sekarang semua ini karena dia, hasilnya baru sampai di perebutan level ke-7. Saat ini suara dari pengeras suara juga terdengar, Sulin, Sumeng, lulus perebutan level ke-7. Berhenti. Diam, wajah Sumeng saat ini sangat mengerikan, Sulin juga telah disuntikan. Dengan penawar racun oleh staf medis, tentu saja bukan hanya dia yang berwajah muram, ada juga Su di kursi penonton. Kapten kelompok wanita itu, menatap Su De dengan senyum sinis, membuat ekspresi Su De semakin buruk. Su De menenangkan diri, inikah yang kau sebut jenius? Su De hanya bisa tersenyum canggung. Gadis itu memang, semua salah anak laki-laki itu, kapten kelompok wanita itu memotong perkataannya. Anak laki-laki itu memang salah, tetapi gadis itu jelas memiliki kesempatan untuk bertindak kejam. Namun karena terlalu menginginkan kesempatan membunuh dengan satu serangan, dia melepaskan kesempatan untuk menyelamatkan rekannya. Ini adalah masalah yang paling fatal. Jika ini adalah medan perang, maka mereka sudah mati, binatang buas tanpa pengendali binatang. Tidak lebih dari binatang buas yang kehilangan akal sehat, tentu saja, dia mungkin berpikir. Selama dia bertindak cepat, dia bisa membunuh beruang ular sebelum digigit. Tetapi dia terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri, dan meremehkan serangan mati-matian dari binatang buas. Dari aspek ini juga bisa dilihat. Kurangnya teori tentang binatang buas adalah masalah serius, pemimpin kelompok wanita menghela nafas. Dalam pertempuran, tidak ada yang lebih penting daripada nyawa mitra, kehilangan Beastmaster. Binatang buas akan kehilangan akal sehat, kehilangan perlindungan binatang buas, Beastmaster hanyalah orang biasa. Sudah mengangguk berulang kali, setelah aku kembali, aku pasti akan mendidiknya dengan baik. Tetapi pada saat ini, seorang lelaki tua yang diam di samping tiba-tiba berbicara. Nona, kamu mengabaikan satu hal, mereka menandatangani kontrak sementara. Sejak awal, mereka tidak memiliki kepercayaan sama sekali.
Seorang wanita mengangguk setuju. Murid mengerti, dan pada saat yang sama terkejut dalam hatinya, guru bahkan dapat melihat kontrak. Perlu diketahui bahwa kontrak adalah yang paling dekat dengan hukum. Mungkinkah guru telah menyentuh hukum? Tampaknya Dacia akan memiliki seorang bangsawan yang kuat. Pada saat ini, suara datang dari radio lagi. Yeyan, peringkat 9 dari Linjie. Bakat Beastmaster tingkat SSS, Yurumo, peringkat 7 dari Linjie. Garis keturunan binatang buas raksasa, gagak berkaki 3 emas, ruang siaran baru saja berhenti. Seluruh penonton meledak, beberapa orang yang tidak tahu bahkan lebih terkejut. Sial, tidak salah dengarkan? Anak laki-laki itu adalah bakat Beastmaster tingkat SSS. Apa itu gagak berkaki 3 emas? Bakat Beastmaster tingkat SSS menandatangani kontrak dengan seorang gadis dengan garis keturunan binatang buas inferior. Apakah otaknya kemasukan air? Atau otaknya kemasukan air? Dibandingkan dengan kebisingan di tempat kejadian. Termasuk tribun penonton, ada keheningan yang mematikan, ekspresi wanita itu suram, seolah-olah air bisa menetes. Wali kota Su, apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Pada saat ini, Su merasa benar-benar bersalah. Dia telah mempersiapkan diri untuk menyambut pemimpin kelompok wanita akhir-akhir ini. Di mana dia mendengar bahwa ada seorang jenius di kota mereka dan juga mengikat kontrak dengan binatang buas inferior. Tepat ketika Su hendak menelepon untuk bertanya, lelaki tua itu berbicara, tidak perlu, anak itu menandatangani kontrak yang sama, kontrak tidak dapat ditandatangani lagi, seorang Beastmaster. Seumur hidup hanya dapat menandatangani kontrak yang sama dengan satu binatang buas, jadi sudah terlambat, tentu saja. Tidak menutup kemungkinan beberapa cara khusus, aku akan mencari jalan. Su bersiap untuk membunuh Yurumo, sehingga dia bisa menandatangani kontrak lagi, sebenarnya mengorbankan seorang wanita. Menukar dengan seorang jenius mutlak, apalagi jenius luar biasa dengan bakat pembibitan binatang tingkat SSS, ini adalah bisnis yang tidak merugi. Melihat pikiran Sude, Yu Zhengming langsung sangat marah dan memperingatkannya dengan keras. Kamu mau cari cara apa? Membunuh orang? Coba saja kalau berani. Aku tidak akan pernah membiarkan hal seperti ini terjadi di wilayahku, dan ini juga dilarang keras oleh hukum aliansi. Meskipun hukum aliansi melarangnya, berapa banyak negara yang akan mematuhinya? Sude tampak ragu. Akhirnya menghela napas, aku mengerti. Saat ini ujianku dan Yurumo. Tiba di level ke-7, tetapi yang kami hadapi adalah dua tubuh. Beruang raksasa monster ular yang besar. Saat kedua monster itu keluar, semua orang terkejut. Sial, meskipun begitu. Dia masih berdiri di depan kami. Aku maju dan menggenggam tangan kecil Rumo yang gemetar, dan tersenyum. Rumo, kamu harus ingat, kamu lebih kuat dari binatang buas manapun. Beri dirimu sedikit kepercayaan diri. Jika takut, kamu bisa mundur kapan saja. Aku akan melindungimu. Aku tidak akan mundur. Mendengar perkataanku, tubuh Rumo yang semula gemetar, perlahan menjadi tenang. Sorot matanya juga menjadi tegas. Melihat penampilan Rumo, aku mengangguk. Segera berbalik, tatapanku tertuju pada kedua monster itu. Bagus. Kedua monster itu langsung marah, mata mereka memancarkan niat membunuh yang kuat. Aku tidak bergerak. Membiarkan mereka meraung, sosokku masih berdiri di tempat. Melihat aku tidak bergerak. Kedua monster ini langsung meraung dan menyerbu ke arahku. Kecepatan mereka sangat cepat. Membawa suara tajam membelah udara, tepat ketika binatang itu berjarak 1 sang dariku, sebuah bayangan tiba-tiba muncul. Memukul kepala monster itu dengan sebuah pukulan, tinju kecil, lemah tak berdaya. Menghantam kepala beruang, lalu dengan suara, bang, kepala monster itu meledak. Mewarnai lengan putih bersih gadis itu dengan darah, dan monster lainnya juga terbang keluar. Terjatuh ke tanah, kemudian bayangan hitam menyerang, tinju jatuh, kepala meledak. Kepala kedua monster itu, semuanya meledak terbuka. Angin bertiup, membuat rok hitam gadis itu yang aneh bergoyang sedikit, sepasang mata emas menatap dengan dingin. Monster yang tumbang, darah yang perlahan mewarnai wajahnya, membuat Yurumo terlihat semakin mempesona. Penonton di bawah panggung menjerit, ini. Bagaimana mungkin? Hanya 2 pukulan, dan dia mengalahkan 2 monster? Bahkan membunuh mereka secara instan, ini. Apakah ini monster buas berkualitas rendah? Lu Zhengming di atas panggung mengerti, memadatkan api, dan menyuntikkannya ke tubuh musuh melalui tinjunya. Kemudian melalui suhu, menyebabkan darah di dalam tubuhnya mendidih dan menguap. Menghasilkan uap yang mengembang, yang mencapai ledakan yang mengerikan. Karena terlalu sulit dipercaya. Lu Zhengming meminta konfirmasi dari gurunya. Guru, apakah menurut Anda apa yang saya katakan benar? Benar. Orang tua itu mengangguk memuji, untuk mencapai kontrol api yang begitu rumit. Gadis itu mungkin memiliki bakat kontrol api di atas level S. Sudah tampak sangat terkejut. Ini, bagaimana mungkin? Kontrol api level S? Itu adalah bakat yang hanya mungkin dimiliki oleh gadis dengan garis keturunan monster buas level S. Lu Zhengming sangat terkejut.